Halo sob, balik lagi di Irfan Tech bersama aku Irfan, dan di meja ini udah ada satu unit PC dan juga satu unit monitor dari ViewSonic ya. Jadi aku baru beli monitor dan juga PC ini, yang dimana aku butuh PC dan juga monitor karena monitor dan laptop yang aku pakai biasanya udah dipakai buat editor, jadi kayaknya kita butuh PC dan juga monitor deh. Dan untuk monitornya sendiri ini dari ViewSonic serinya XG2705 2K, yang artinya memiliki display ukurannya 27 inch yang maksimal resolusinya di 2K, refresh rate-nya di 144Hz. Jadi itu cocok banget buat dipakai untuk kebutuhan gaming dan juga untuk produktivitas seperti editing video. Nah, di sini aku beli di Tokped di official store-nya ViewSonic, dan ini aku beli udah build up ya Pak ya. Udah di situ langsung dijadiin seperti ini, dan untuk PC-nya sendiri kita bakal bahas di video selanjutnya. Nah oke, jadi kira-kira apa aja yang kita dapatkan di dalam paket pembelian XG2705 2K ini? Berikut videonya. Oke, saat kalian membeli monitor ini, di paket pembeliannya kalian bakal mendapatkan dua kabel power dengan kepala cok yang berbeda, lalu ada kabel display, kabel HDMI, terus ada user manual. Di sini kalian juga mendapatkan semacam extension juga ya untuk kabel manajemen. Kemudian ada base-nya juga untuk stand-nya yang cukup kokoh dan juga berat. Dan terakhir yaitu unitnya, yaitu monitor XG2705 2K. Nah, untuk pemasangan base-nya ini cukup mudah banget. Kalian tinggal masukin aja base-nya ini ke batangnya, dan habis itu kalian tinggal puter aja skrup-nya. Di sini kalian bisa putar skrupnya tanpa menggunakan obeng karena udah ada semacam pengait gitu di skrupnya. Jadi kalian bakal lebih dipermudah lagi lah gitu. Sebelum kita masuk lebih jauh, di sini kita bahas terlebih dahulu dari segi desain XG2705 2K ini. Untuk desain dari monitor ini sama halnya dengan monitor pada umumnya. Cuma yang membedakan ada di bagian bezelnya yang cukup tipis. Dia udah triset bezel-less, jadi di bezel kiri, kanan, dan atasnya itu bener-bener tipis kecuali di bawahnya. Di bawah ada branding ViewSonic, dan kalau kita geser ke kanan ini ada LED indikator beserta ikon instruksi OSD-nya. Terus di belakang ada terdapat logo branding ViewSonic juga, dan ada gantungan yang bisa kalian tarik untuk naruh headphone kalian. Abis itu di sini juga ada slot ya untuk kabel manajemen, jadi untuk perkabelan ini udah ngebantu banget lah. Dan ada dua speaker internal dengan masing-masing 2 watt yang totalnya ada 4 watt untuk speakernya. Nah, untuk port-portnya juga cukup lengkap nih sob. Di sini ada 2 HDMI 2.0, terus ada satu display port, lalu ada port audio aux 3,5 mm, dan terakhir ada port power pastinya. Jadi dari segi desain bagi aku ini udah cukup baik ya, apalagi di bawahnya ini bisa buat naruh HP, figuran, dan yang lainnya. Jadi space-nya lumayan gede lah. Oke, mungkin beberapa kalian ada yang nanya kenapa aku memilih monitor ini. Jawabannya simpel aja, karena monitor ini udah mencukupi semua kebutuhan aku. Pertama kita bahas dulu displaynya. Untuk ukurannya ini 27 inch dengan panel IPS super clear dan resolusinya di 2K atau QHD 1440p. Jadi dengan ukuran segini main game menggunakan monitor ini udah enak banget. Refresh rate-nya juga udah enak banget buat main game, yaitu di maksimal 144Hz dengan respon time-nya di 1 millisecond MPRT. Dan juga ada teknologi AMD FreeSync Premium yang dapat mengoptimalkan kinerja refresh rate dan terhindar dari yang namanya screen tearing. Jujur aja aku termasuk orang yang awam soal monitor, taunya cuma color gamut dan juga refresh rate. Tetapi setelah lihat reviewer-reviewer yang review monitor ini, aku makin tertarik untuk membeli si XG2705 2K ini. Untuk gaming, monitor ini udah cukup enak. Dan bahkan bagi aku ini udah enak banget. Apalagi kalau kalian main game FPS seperti Valorant, ini udah mantep banget menggunakan monitor ini. Selain direkomendasikan untuk gaming, monitor ini juga bisa diandalkan untuk kebutuhan produktivitas seperti editing video dan produktivitas yang lainnya. Dari segi color gamutnya, sRGB-nya ini mencapai 131%, NTSC di 93%, dan DCI-P3-nya di 96%. Jujur aja untuk editing video ini enak banget, warnanya bener-bener akurat sama seperti aslinya, sehingga bakal terhindar dari namanya miss saat editing khususnya di sektor color grading. Karena monitor ini menggunakan IPS super clear, untuk view angle-nya ini bisa mencapai 178 derajat untuk vertikal dan 178 derajat untuk horizontal. Sehingga kalau mau dilihat dari sisi di samping ataupun dari atas ataupun sambil rebahan ini masih tetap kelihatan jelas dan juga detail. Abis itu untuk internal speakernya udah cukup bagus walaupun nggak bisa dibilang bagus-bagus amat. Ya yang penting mah terdengar jelas, enak, bass dan treble-nya ada, ya pokoknya udah
oke lah untuk kebutuhan dengerin musik ataupun nonton YouTube. Oke, jadi di sini kita bakal coba secara langsung dengan game favorit aku, yaitu game Valorant. Jadi kita langsung aja tes main game dengan monitor XG2705 2K ini. Oke, di sini kita coba dulu untuk deathmatch ya. Di sini emang warna yang ditampilkan itu bener-bener saturasinya itu naik ya. Apalagi di sini kalian juga nanti bisa setting juga dari view mode-nya, dan kalian juga bisa lihat sendiri untuk speakernya ini juga lumayan enak speakernya ini. Suaranya juga lumayan lah. Untuk kebutuhan game-game main unrated ini udah oke lah. Cuma kalau untuk kompetitif tetap kalian bakal perlu juga yang namanya headset ya. Di sini kalian bisa ngerasain sendiri di monitor ini tuh bener-bener 1 milisecondnya ini untuk respon time-nya ini berasa banget nih ya. Apalagi untuk settingan kita udah pakai settingan di rata kanan. Jadi untuk kualitasnya ini benar-benar tajam. Dan untuk 144 Hz-nya di sini emang bener-bener kita bisa ngerasain sendiri, nggak bohong banget 144 Hz-nya. Ngomongin soal 2K-nya ini, di sini kan kita pakai settingan 2K ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk settingannya itu resolusi di 2K 2560 1440 di 144 Hz. Dan yap, ini udah berasa banget ya. Jadi untuk 2K dan 144 Hz-nya sangat ngebantu banget untuk main game, khususnya di kompetitif. Jadi aku nggak menemukan kekurangannya sih untuk dari segi monitor ini. Dan untuk PC-nya sendiri kita menggunakan device yang sebenarnya nggak terlalu high end ya. Di sini kita pakai GPU-nya itu GTX 1650 dan itu pun bisa ngangkat di PC ini. Oke, sekarang kita main di Spikerush ya. Kalau tadi deathmatch, sekarang kita Spikerush. Dan di sini untuk FPS pada game ini masih di 300-an lah ya untuk FPS-nya. Oke, tadi mati. Jadi untuk sebuah game Valorant dengan FPS segitu ini udah bisa dibilang bagus banget. Karena game Valorant sendiri dia itu bukan game yang bisa dibilang game berat ya, bisa dibilang game ringan juga. Sama halnya nanti kalau kalian main game CSGO itu juga mungkin FPS-nya di 300 atau di 200. Kalau sekarang ini masih di 300-an sih, jadi oke lah. Untuk warna dari monitor ini juga cukup tajam ya. Apalagi kalau misalnya nanti kalian pakai yang view mode-nya itu bisa kalian ganti di sini. Untuk view mode-nya di sini kita masih pakai yang standar. Tapi kalau misalnya kalian pengen ganti yang ke FPS, kalian bisa banget ganti ke FPS. Di sini kalian pakai. Nah, warnanya lebih kontras dan juga lebih detail. Tapi di sini kayaknya kita lebih enak yang standar ya, karena warnanya juga lebih nggak terlalu kontras. Sangat sayang sekali, tapi monitor ini udah enak banget sih. Monitor ini udah enak banget karena aku yang terlalu agak noob sedikit, makanya itu ya. Cuman balik lagi dari situnya, kalau kalian memiliki monitor atau pengen beli monitor ini yang bisa dibilang monitor ini udah bagus banget, pikirin lagi device-nya, komponennya ya. Jadi karena kita di sini menggunakan GTX 1650 aja udah keangkat, apalagi yang RTX itu udah enak banget pastinya. Oke, kalau tadi kita coba untuk game Valorant, sekarang kita coba game Genshin Impact yang maksimal FPS-nya itu di 60. Jadi bisa kalian langsung lihat sendiri. Di sini kita atur untuk resolusinya, di sini kita pilih yang 2K ya. Di sini 2K full screen, dan untuk FPS-nya ini di 60, VC-nya aktif. Jadi seperti ini. Jadi untuk game seperti ini nggak ada yang ditekan ya, maksudnya nggak ada yang dikurangin lah ya, nggak ada yang perlu dikorbanin juga. Dan ya untuk 2K-nya sendiri kita bener-bener bisa ngerasain di monitor ini 60 FPS-nya juga ya pastinya terasa lah ya.
Jadi di sini nggak ada yang bisa dikomentarin sih. Jadi untuk game Genshin Impact ini sepertinya kita harus kasih orang yang ahlinya lah dalam game ini Bapak ya. Jadi kita bakal coba Dewa untuk main game Genshin Impact ini. Oke, jadi sekarang Dewa lagi mencoba ya untuk memainkan game Genshin Impact sendiri. Jadi seperti ini tampilannya. Untuk gambarnya itu bener-bener keren banget, apalagi spekernya juga ini berasa banget ya ternyata. Aku kira spekernya itu kayak ya standar pada umumnya, ternyata emang spekernya itu juga keren juga ya Wak ya. Keren banget malah. Jadi di sini kalau bisa lihat sendiri tuh benar-benar halus, 2K-nya benar-benar bagus banget, nggak ada yang perlu dikorbankan lah ya. Untuk 60 fps juga oke. Dan menurut Dewa sendiri kayak gimana nih? Wah ini mantap banget sih. Dia tuh lancar banget, apalagi motion blur-nya. Spekernya juga bagus banget sih. Ini game bisa dibilang berat nggak sih Pak nih kalau Genshin Impact? Lumayan, soalnya size-nya sendiri ini udah sampai 40 GB ya. Oke. Tapi karena monitornya tuh lancar banget, apalagi udah 144 Hz, jadi udah enak banget sih. Apalagi buat para wibu yang mau memanjakan mata ya. Jadi ini cocok banget nih. Warnanya tuh bagus banget. Apalagi kalau kalian nengok langitnya tuh. Iya sih. Keren banget sih. Keren banget emang. Ini untuk settingnya sendiri udah diubah, jadi semuanya udah dibikin tinggi, bayangan tinggi, visual tinggi, effect tinggi, udah semuanya udah tinggi sih. Jadi kita nggak rugi lah ya ambil monitor ini. Nggak rugi banget sih, enak banget malahan. Oke, jadi bagi aku monitor ini tuh udah enak banget ya. Jujur aja sebenarnya pertama tuh aku pengen monitor ini tuh, aku beli monitor ini sebenarnya buat Dewa, buat ngedit video, karena ya supaya untuk kebutuhan editing videonya tuh makin terpenuhi lah gitu ya, makin lebih bagus lagi videonya. Tetapi setelah saya pikir-pikir lagi, agak berat sih untuk ngasih monitor ini buat Dewa. Jadi kayaknya kita bakal mungkin ke depan kita bakal ambil lagi monitor ViewSonic lagi. Cuman karena ini udah ada yang SG2705 2K, mungkin kita bakal pilih ViewSonic yang mungkin sama kayak gini, atau kita cari lagi. Pokoknya nanti aja tuh bakal kita kasih tahu juga ke kalian nantinya. Dan so far untuk preset bezel-less, sisi kiri kanan atas yang bezelnya tipis ini bener-bener bikin lega banget untuk main game, apalagi untuk nonton film ataupun streaming ini juga enak banget karena dia udah sRGB-nya di 131% dan NTSC-nya juga udah tinggi. Jadi untuk nonton film ataupun streaming ini udah enak banget. So ya nggak ada yang perlu di komentarin lagi soal monitor ini, dan ini bener-bener best monitor yang pernah aku coba. Untuk monitor gaming, untuk monitor produktivitas, monitor ini udah enak banget. Dan ini merupakan monitor terbaik yang pernah aku pakai. Ada lagi nih yang menjadi daya tarik aku untuk memilih monitor ini, yaitu monitor ini udah ergonomis. Kalian bisa mengatur tingginya hingga 120 mm, lalu kalian dapat rotate juga hingga 90 derajat. Bisa tilting juga menghadap ke atas 5 derajat dan menunduk 20 derajat. Lalu bisa swivel juga 40 derajat ke kiri dan juga 40 derajat ke kanan. Jadi dari segi ergonomis monitor ini udah mencukupi banget sob. Pas aku beli monitor ini di Tokped itu harganya kalau sama ongkir kalau nggak salah sekitar 4,5-an, itu udah sama ongkir ya. Dan kalau kalian pengen ngecek harga terbarunya atau mungkin kalian pengen beli monitor ini, langsung aja kalian cek linknya di deskripsi di bawah. And so, apakah monitor ini worth it buat kalian beli? Jawabannya tergantung dari kebutuhan kalian semua. Pastinya setiap pengguna itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda kan.
Tetapi kalau kalian adalah seorang gamer kasual ataupun kompetitif, atau kalian yang bekerja di dunia produktivitas yang membutuhkan akurasi warna yang cukup baik, monitor ini cukup worth it buat kalian beli. Mungkin selanjutnya kita bakal bahas lagi tentang monitor ini di video selanjutnya. Jadi pastikan kalian udah nyalain lonceng notifikasinya biar ada video terbaru kalian bisa tahu nih. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini, share juga video ini ke teman kalian ataupun yang di sosial media, dan komen juga di bawah pendapat kalian tentang video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Aku Ivan pamit undur diri. Thanks for watching. Always smart.